Sejak semula Allah telah merancangkan kehidupan bagi manusia. Di dalam kemahakuasaannya, Dia telah menjadikan seluruh alam semesta dan dunia ini bagi manusia, dan di dalam pandangannya semua sungguh amat baik, sempurna, utuh, dan lengkap. Sayangnya manusia tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Dosa mengakibatkan kekacauan pada seluruh rancangan yang awal, dan semua ciptaan menjadi rusak serta kehilangan kemuliaannya. Kejatuhan ini membawa kehancuran besar di sepanjang sejarah umat manusia. Tetapi rencana Allah tidak pernah gagal. Dia yang telah menjadikan segala sesuatu, Dia juga yang memulihkan dan mengembalikan kepada rancangan yang semula melalui karya Yesus Kristus. Di dalam Kristuslah seluruh ciptaan dipanggil dan dipulihkan kembali kepada tujuan Allah yang semula di Taman Eden. Di dalam Dialah kita dipanggil untuk bermitra dengan Allah, menjalani kehidupan menurut tuntunannya, hingga Dia membawa kita pada puncak kesempurnaan di dalam kemuliaannya. Energize people, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Rindu banget ya ketemu kalian. Rasanya udah 1 tahun ya nggak ketemu kalian ya, bener ya, dari 2024 sampai 2025, lama banget. Syukur karena kita udah masuk dalam tahun yang baru 2025, dan ini adalah ibadah perdana kita untuk di Energize. Teman-teman juga tetap dorong teman-teman yang lain, dan juga kalian boleh bawa teman-teman sekolah mereka kalian, ya, teman kampus, teman kerja, biar bisa gabung sama-sama dengan kita di tempat ini. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang baru, ya. Tema besar kita tahun ini, ya, tema gereja adalah penuhi panggilan Tuhan, ya, penuhi panggilan Tuhan. Jadi selama 1 tahun ini kita akan bahas tentang bagaimana orang percaya, atau lebih khususnya lagi jemaat Batu Tulis, dalam memenuhi atau menggenapi panggilan Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Dan tema bulan Januari kita saat ini adalah Discovering God's Calling. Jadi menemukan panggilan Tuhan, panggilan Allah. Ya, itu tema bulan Januari ini. Kak John susun, kayaknya ini ada batch yang kedua nanti di tengah semester ya. Di semester kedua kayaknya ya. Karena bicara soal memenuhi panggilan itu kan gak mudah ya kawan-kawan ya. Dan kita akan terus membahasnya. Teman-teman jangan bosan, karena setelah ini kita akan ada lagi pembahasan yang berikutnya. Akan ada pembahasan yang berikutnya 1 tahun bahas soal panggilan. Ya. Tapi karena memang itu prospek yang diberikan oleh Pak Gembala, Pak Peter, ya, sehingga ini menjadi sebuah visi yang Tuhan berikan kepada kita. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Dan mungkin di antara kita, mungkin tidak banyak, atau bisa saja sebagian besar dari antara kalian juga sedang bergumul tentang panggilan, ya. Apakah yang harus saya perbuat? Apakah saya harus mengikuti panggilan Tuhan? Ini, bahaya ya. Kayaknya terlalu, thank you coach. Apa bunyi? Skip aja. Ya, itu kayaknya kartu kredit apa yang Kak John nggak punya kartu kredit, maksudnya yang nawarin kartu kredit. Masuk rekaman jadinya ya, aduh. Oke, kita lihat bersama-sama. Jadi dan minggu ini tema khusus minggu ini banyak kali ya tema kita ya. Jadi bingung ya, Discovering God's Calling, dan hari ini kita bahas soal Created for His Purpose. Kita diciptakan untuk tujuannya saya. Ya, benar? Enggak ya, tujuan Dia, ya. His purpose, bukan my purpose. Bukan tujuan saya, bukan kehendak saya, bukan ambisi saya, tetapi ambisi Allah. Ambisi Allah kayaknya agak-agak negatif, tapi benar-benar loh, Allah rela melakukan berbagai hal untuk melancarkan tujuannya. Kita akan lihat bersama-sama di dalam sharing firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Nah, saya akan mulai. Saya tidak bawa pointer, jadi mungkin bisa tolong ya. Nanti bisa di next. Pointer ada di belakang, tapi enggak apa-apa.
ada Alvin ya. Nah, saya akan memulai, Kak John akan memulai kita untuk menelaah satu kata tanya ya. Kata tanya apakah itu? Yaitu mengapa. Next. Nah, mengapa? Kita kalau bicara soal tujuan, kita bisa bicara soal purpose, itu sebenarnya ada kaitannya dengan kata tanya mengapa. Mengapa? Nah, ini biasa kalau di dalam para ahli filsuf gitu biasa mengkategorikan hal-hal atau studi yang bertanya tentang tujuan itu disebut dengan teleologis ya, bukan teologi gitu ya. Apakah kelihatan teman-teman? Ya, Kak John akan minggir ya. Oke, kelihatannya. Nah, jadi teleologis berasal dari kata Yunani telos, yaitu tujuan atau akhir gitu ya. Ya, boleh kita singkat, berarti bicara soal, bisa kita sederhanakan bicara soal tujuan akhir. Maka teleologis itu adalah studi tentang tujuan. Mengapa sesuatu terjadi sebagaimana adanya. Makanya seringkali kita kan bertanya mengapa, dan itu sebenarnya pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi membahasnya itu tidak mungkin sesimpel itu. Contoh, kita sering bertanya, mengapa hujan terjadi? Ya emang gitu jadinya, bukan gitu jawabannya. Itu sangat-sangat tidak ilmiah dan sangat-sangat tidak memberi jawaban yang memuaskan. Kenapa kita bisa menginjakkan tanah dan tidak melayang? Mengapa? Maka akan ada ahli yang berpikir kemudian merumuskan rumusannya yang disebut dengan teori dan rumus gravitasi. Siapa yang menemukannya? Isaac Newton, gitu ya, Sir Isaac Newton. Nah, mengapa bumi ini berputar pada porosnya? Mengapa bumi tidak ditarik oleh matahari yang katanya gravitasinya lebih besar? Mengapa? Termasuk juga dengan pertanyaan mengapa kita menanyakan demikian? Kalian mau menanyakan apa hubungan dengan kata pertanyaan mengapa? Itu adalah sebuah studi yang berbicara tentang tujuan. Nah ini ya, Kak John mau bawa kalian untuk melihat waktu kita membahas soal tujuan, kita selalu bertanya tentang mengapa. Kalau kita bicara soal next ya. Kalau kita bicara soal di dalam iman kekristenan, kita akan melihat ada namanya katekismus kecil Westminster ya. Ini kalian mungkin jarang mendengar karena memang ini katekismus yang sudah dulu ada tahun 1640-an. 1640-an berarti itu tahun-tahun yang dekat dengan masa reformasi gereja. Kak John ceritakan sedikit bahwa dulu setelah zaman para rasul, kemudian setelah zaman para rasul mati murid-muridnya rasul, ya itu disebut dengan bapak-bapak gereja, ya. Nah bapak-bapak gereja ini masih Kristen, bisa disebutkan pada tahun 300-an ya, 375 itu ada Kaisar Konstantin yang memeluk agama Kristen dan akhirnya dia melakukan kristenisasi kerajaan Kekaisaran Romawi. Makanya pada saat itu kekristenan didominasi oleh Roma. Nah akhirnya kita menemukan ada istilahnya agama Katolik Roma Katolik. Nah agama Roma Katolik ini selama ratusan tahun, bayangkan dari 375 sampai 1500-an. Ini sejarah ya, jadi kita tidak menyinggung agama yang lain, tidak, tapi ini memang sejarah dan jangan kita lupakan. Rupanya di dalam gereja pada saat itu juga terjadi korup, terjadi hal-hal yang menyimpang dari iman Alkitabiah gitu ya. Maka muncullah bapak-bapak reformasi. Ada Martin Luther, ada John Calvin, ada John Huss, ada kemudian ada apa lagi ya? John Knox, ya, John semua ya. Ada John Sipayung, enggak ada ya. John Sipayung lahir 92 ya. Waduh, lama itu ya. Sekitar 400 tahun kemudian gitu ya. Waduh. Oke, kita lanjutkan. Kita singkat saja, kita langsung lihat di sini katekismus. Kalau zaman sekarang namanya modul CF. Modul CF, kalau di batu tulis namanya modul CF. Kalau waktu itu bapak-bapak reformasi
akhirnya merumuskan satu buku pegangan untuk belajar soal iman Kristen. Kenapa? Karena waktu itu agama Katolik Roma itu tidak membolehkan jemaatnya untuk memegang atau mempunyai Alkitab. Yang punya hanya imam-imam saja, uskup-uskup saja, ya, paus-paus saja, ya. Jadi jemaat tidak boleh. Nah, sekarang terjadi reformasi, terjadi perombakan. Akhirnya jemaat-jemaat semua diajarin untuk belajar firman Tuhan. Bukan cuma Alkitab saja yang diterjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa masing-masing negara, tetapi juga ada buku panduan, semacam CF dalam tanda kutip, bagi orang-orang yang ada di Westminster. Namanya Katekismus Kecil Westminster. Nah, di dalam Katekismus Kecil Westminster ada satu pertanyaan di antara puluhan pertanyaan. Ya, jadi kan dia bentuknya tanya-jawab. Tanya-jawab. Jadi kita tinggal baca, lalu kita akan lihat jawabannya yang dirumuskan oleh orang-orang ahli. Jadi bukan menafsirkan sendiri lagi, tapi bapak-bapak reformasi pada saat itu sudah merumuskan sehingga tidak ada yang namanya misleading, kemudian missing dalam interpretasi, dalam penafsiran dan sebagainya. Semuanya punya satu doktrin, kayak gitu ya. Nah, itu berarti aman ya, bagus ya. Nah, hanya sekarang kayaknya agak banyak doktrin, agak banyak ya terserah gue mau ikut aliran mana dan sebagainya. Akhirnya agak beda antara gereja dengan gereja lain, misalnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita mau fokus kepada pertanyaan nomor 1 di dalam Katekismus Kecil Westminster. Ini pertanyaan pertama, berarti yang paling utama dan yang paling awal. Yaitu pertanyaannya apa? Apakah tujuan akhir manusia? Nah, senada dengan tema kita, created for his purpose. Pertanyaannya adalah, apakah tujuan akhir manusia? Tujuan akhir manusia, jawabnya adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Oke, simpel aja. Tadi penjelasan panjang lebar, kirain ada yang berat apa kayak gitu. Ya, sabar, kita akan unpackage ini. Kita akan lihat satu persatu bagaimana memuliakan Allah, bagaimana menikmati Dia. Karena dalam perjalanannya, kalau kita melihat di dalam sejarah manusia, Kak John akan memperkenalkan, walaupun ini bukan pertama kali, kalian pasti masih ingat, ada namanya metanarasi. Metanarasi adalah cerita besar. Ya, kita akan lihat perjalanan di dalam sejarah manusia. Ini sejarah manusia. Dari creation, dari penciptaan, kemudian ada kejatuhan, the fall, kemudian berikutnya ada penebusan, redemption, dan yang terakhir ada restoration atau ya pemulihan. Ya. Dari creation, the fall, redemption, restoration. Sama-sama sebutkannya. Satu, creation, the fall, redemption, restoration. Oke. Ingat ya, itu metanarasi. Metanarasi atau cerita besar dari awal sampai akhir dari dunia ini sudah dituliskan, sudah ditetapkan bahwa kita dimulai dengan creation. Coba next. Creation, di saat itulah tujuan Allah ditetapkan pada saat Dia memulai penciptaan di langit dan bumi kita ini. Waktu Dia melakukan penciptaan, disitulah tujuan Allah dimulai. Amin. Amin. Dia bukan iseng, Dia bukan gabut waktu menciptakan bumi. Ada orang yang berpikir seperti itu. Kenapa? Karena ada masalah. Setelah creation ada the fall. Kalau ada masalah berarti kayaknya Allah tidak mengantisipasi. Kayaknya Dia salah atau gagal dalam merencanakan. Strateginya gagal. Makanya banyak orang bilang, ih Allah ini kayaknya gabut. Dia bercanda aja tuh main-main sama tanah, akhirnya Dia bentuk manusia. Jadi manusia ya? Wah, saya nggak nyangka loh. Bukan begitu, Dia sudah punya tujuan. Hanya saja ketika manusia lebih taat kepada dosa daripada kepada aturan atau perintah Tuhan, maka dosa masuk ke dalam dunia. Dan dosa merusak tujuan dari Allah. Jadi ada awalnya Allah sudah punya tujuan. Sungguh amat baik. Kalau setiap kali Tuhan menciptakan, sungguh amat baik artinya sesuai dengan tujuannya.
Tapi dosa merusaknya, sehingga dosa membuat tujuan Allah seakan-akan gagal. Ya kan, jangan mau bilang seakan-akan gagal. Tapi puji Tuhan, memang kalau Tuhan yang merencanakan, nggak mungkin gagal ya. Dia pasti akan melakukan apapun juga untuk melancarkan, untuk melangsungkan, dan untuk membuat berhasil tujuannya. Makanya tadi Kak John awali dengan ambisi Allah. Allah punya ambisi. Kalau kita nonton ada judulnya waktu penyaliban Yesus Kristus, namanya The Passion of the Christ. Ya, The Passion artinya gairah. Ada ambisi, ada gairah. Bisa pahami kan kawan? Makanya waktu kita melayani tidak ada gairah, itu berbahaya. Sebenarnya kita mungkin perlu waktu untuk merenung sebenarnya. Kenapa saya kurang bergairah? Gitu ya. Saya kenapa kurang semangat? Kenapa saya dalam memenuhi panggilan Tuhan itu kok sampai butuh 47 minggu untuk membahas memenuhi panggilan Tuhan? Kenapa? Ya masalahnya di situ, the fall. Kita masih ada dalam tabiat keberdosaan yang membuat kita tidak bisa melanjutkan apa yang menjadi tujuan Allah. Tetapi tenang, Allah tidak pernah membiarkan rencananya gagal. Tidak pernah ada rencana Allah gagal, sehingga Dia memberikan adanya penebusan, redemption di dalam Yesus Kristus. Penebusan Yesus Kristus tujuannya adalah untuk memulihkan rencana Tuhan melalui di dalam diri kita yang sudah ditebus oleh Yesus. Amin. Dan pada akhirnya kita akan dipulihkan secara sempurna. Secara sempurna itu restoration. Dipulihkan secara seutuhnya. Tujuan Allah sepenuhnya dipulihkan dengan sempurna, dengan seutuhnya. Nah, ini yang Kak John mau bagikan kepada kita semua. Itu meta narasi. Dari sini saja sebenarnya kita sudah lihat, oh iya ya, ada tujuan di sini. Dan saya lihat rupanya Tuhan tidak pernah membiarkan rencananya gagal. Dia bergairah, dia berambisi supaya setiap rencana dan tujuannya jadi. Dan tujuan akhirnya adanya pemulihan di dalam dunia kita ini. Nah, kita mau lihat satu persatu. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu di dalam Efesus 2 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Silakan buka Alkitabnya. Kalau tidak, ada di slide juga. Kita baca bersama-sama dengan hitung yang ketiga. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, 2, 3. Hidup di dalamnya. Nah, perhatikan dalam ayat ini ada beberapa hal yang di-highlight. Kita ini adalah ciptaan Allah, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk kita melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau kita telusuri kata sebelumnya, ini bicara soal sebelum dunia ini dijadikan. Berarti Tuhan punya tujuan. God has His purpose. Dia punya tujuannya sendiri. Nah, makanya kita akan lihat apakah tujuan Allah. Kita lihat sama-sama. Tadi Kak John sudah spill dan ini lebih dalam lagi ya. Kita lihat yang pertama. Rupanya Allah punya tujuan untuk yang pertama menjadikan manusia sebagai mitranya, sebagai rekan pelayanannya, sebagai rekan partner fellowship ministry punyanya Tuhan. Wah, luar biasa. Dan kalau teman-teman perhatikan, kita lihat di dalam penciptaan ada yang menarik. Penciptaan dilakukan dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Penciptaan hari pertama Allah menciptakan terang. Kemudian yang kedua cakrawala. Yang ketiga memisahkan air dengan daratan gitu ya. Menumbuhkan tunas-tunas muda. Yang keempat, hari keempat benda-benda penerang ya, benda-benda langit atau benda-benda penerang. Kemudian yang kelima, ya, hewan-hewan di air dan burung-burung di udara, ikan-ikan di air dan burung-burung di udara. Yang keenam, binatang melata, binatang ternak, binatang buas, dan manusia. Ada yang keempat sebenarnya sebelum manusia ya. Tapi pokoknya
seperti itulah ya. Seperti itulah. Tapi yang menarik teman-teman, kita sering melihat bahwa hari yang ketujuh Allah berhenti. Ya kan? Allah berhenti, jadi dia santai di situ. Makanya kita biasanya healing waktu di hari yang ketujuh gitu. Ya, kita kayaknya agak beda sedikit sih ya. Kita healingnya lebih banyak sih, bukan cuma hari ketujuh, tapi hari pertama juga di healing gitu ya. Hari ketujuh kan Sabtu, hari pertama kan Minggu gitu. Minggu habis ibadah healing lagi gitu loh, gitu ya. Tapi kalau Tuhan di hari yang ketujuh seakan-akan dia healing, rupanya enggak kawan-kawan. Dia bukan berhenti bekerja, dia bukan berhenti melakukan pekerjaan, tetapi dia melakukan satu hal, yaitu menguduskan hari ke-7. Untuk apa teman-teman? Kenapa? Karena kalau kita perhatikan apa yang Allah lakukan di dalam Kejadian 1 ayat 27-28, ya dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Lalu Allah berfirman, lalu apa namanya? Allah memberkati mereka, laki-laki perempuan dinikahkan. Ya, yang jadi yang memberkati nikah siapa? Allah sendiri. Waduh, keren sekali. Siapa yang mau menikah yang diberkati, yang memberkati Allah? Allah Yahweh. Ada yang mau? Ngeri ya? Ngeri kalau sekarang ngeri. Waduh, ngeri gitu. Kenapa ngeri? Kan harusnya wih keren gitu. Nah sekarang kalau Pak Prabowo yang datang ke pernikahan kita bilang keren. Tapi Allah sendiri yang datang, jangan dulu datang kayaknya ya. Jangan dulu, kalau dia datang kata Yeremia, itu ngeri loh, hari Tuhan, bahaya. Gitu ya. Jangan datang dulu Tuhan ya. Terserah gue dong, gue yang punya bumi gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tapi kita lihat di situ Allah memberkati mereka, lalu diberi perintah untuk beranak cucu atau melakukan keturunan, ya, berkembang biak. Dan setelah itu ada perintah, ada mandat budaya. Perhatikan, garis bawahi kalau ada bawa catatan mandat budaya, yaitu penuhilah bumi, taklukkanlah bumi, pelihara dan usahakanlah bumi, berkuasa atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Artinya Tuhan mau manusia menjadi mitranya. Tuhan mau supaya kita orang-orang percaya menjadi partnernya Allah. Amin. Iya, yes. Harusnya kita bersyukur dan kita, saya mau Tuhan. Saya mau jadi partnernya Tuhan. Kenapa? Karena, ini salah nih, saya lupa ganti ayatnya ya. Rupanya itu di pasal 2. Di pasal 2 ayat, lupa. Ya, lupa. Dia memberkati. Setelah dia melakukan penciptaan, kemudian laki-laki dan perempuan diberkati, lalu ada mandat budaya, lalu di dalam Kejadian 2 ayat 3 ya. Ya, Kejadian 2 ayat 3, lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskan. Maksudnya apa? Akhirnya setelah 6 hari penciptaan, hari ke-7 dikuduskan, maka semua sejak saat itu semua sistem yang bekerja di dalam dunia bekerja di dalam kekudusan Allah. Katakan amin. Maka semua ciptaan dikuduskan. Maka semua pernikahan dikuduskan. Maka semua keturunan dikuduskan. Maka semua sumber daya alam dikuduskan. Dan semua bekerja di dalam sistem yang sudah Tuhan tetapkan. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Maka daripada itu, sejak saat itu sistem bekerja di dalam kekudusan Allah. Mulai dari pernikahan dikuduskan, keturunan dikuduskan, pekerjaannya dikuduskan, sumber daya semua dikuduskan oleh Allah. Efesus 1 ayat 4, silakan next yang berikutnya di halaman Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita sama-sama baca hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Maka semua tadi, pernikahan, keturunan, pekerjaan, sumber daya, semua dalam kekudusan Allah. Itu rencananya Allah. Yang pertama. Sayangnya, ya, dosa merusak rencana dan tujuan Allah.
Next. Dosa merusak rencana dan tujuan Allah. Efesus 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Iya, akibat karena dosa teman-teman, maka Adam dan Hawa semua keturunannya dan setiap kita yang berasal dari keturunan manusia, semua kita menerima virus yang sama, virus dosa. Sehingga tidak ada di antara kita yang suci, yang kudus, yang paling hebat, paling baik, paling top, si paling ya. Enggak ada. Enggak ada. Si paling, mungkin si paling kurang ajar ada sih kayaknya. Tapi kalau si paling yang baik kayaknya enggak sih. Ya, kita akuin aja sih, ya. Kita, ya, bukan kalian doang. Kak John juga. Waduh, kalau Kak John cerita masa lalu Kak John, nggak usah cerita di sini, habis waktu kita. Nah, makanya kita lihat di situ, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sedang bekerja di dalam antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu, kata Paulus, kami pun juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lainnya. Maka sebenarnya kawan-kawan, dosa merusak semua rencana Tuhan. Tetapi pujilah Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan rencananya gagal. Dan tidak ada di kamusnya Allah bahwa rencananya gagal. Amin. Maka apa tujuannya? Rencana awal dia berusaha digagalkan oleh dosa dan maut. Maka Tuhan tetap melakukan action yang berikutnya. Ya, action yang berikutnya apa? Yang kedua, kalau kita lihat, Allah bertujuan untuk menebus manusia dari kutuk dosa dan maut. Ini terus-terus Kak John sampaikan, supaya ini nancep di dalam otak kita. Kenapa? Karena Martin Luther katakan, kita ini perlu untuk membaca Injil, perlu untuk mendengarkan Injil. Kenapa? Karena setiap hari kita terus melupakan Injil. Makanya ini bukan setiap hari, setiap minggu kita berusaha untuk mengingatkan. Oleh karena itu teman-teman, mungkin di tahun baru ini, mungkin ya, tolong ingatkan juga para pengurus, supaya nanti kita akan bagikan renungan dan devotion di grup WA Energize yang besar ya. Ada grup besar Energize. Kalian taunya cuma grup itu saja sih sebenarnya, betul ya. Kak John ngapain juga ngasih tahu, nggak penting. Nah, makanya tolong nanti pengurus bisa tolong untuk kita nanti atur teman-teman yang ada di dalam grup Energize, tolong ikuti setiap renungan dan devotion yang sudah disiapkan oleh gereja. Memang lebih banyak sering memang kurang relate ya gitu. Karena para kontributornya adalah para senior kita gitu ya, kurang relate dengan anak-anak muda. Tapi kalau kita mau buat lagi renungan dan devotion khusus anak-anak muda, berkenankah kalian untuk menjadi kontributor? Ada yang mau menjadi kontributor penulis, ada yang mau bersedia untuk di-shooting, dia khotbah 5 menit, lalu di-shooting, lalu dibagikan ke Energize. Ada yang berkenan? Kalau ada, hubungi Kak John, hubungi di nomor di bawah ini ya. Atau scan aja QR code ya, ada tertera di alam roh. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Next. Maka Charles Hodge, salah satu bapak reformasi juga, dia katakan, He has made us Christians. Allah telah menjadikan kita menjadi orang Kristen. Katakan amin. Kurang semangat gitu. Allah mau menjadikan kalian bukan non-Kristen, mau? Ya, nggak usah ya kita bahas, lagi direkam soalnya. Nah, Allah yang membuat kita menjadi Kristen. It is because of God that we are in Christ Jesus. Hanya karena Allah sajalah yang membuat kita berada di dalam Kristus. Katakan amin. Amin. Ya, bukan karena usaha kita. Perhatikan dari tadi, tidak ada usaha manusia. Tujuan Allah berusaha digagalkan oleh dosa dan kutuk maut. Tetapi Allah bertujuan lagi di dalam penebusannya. Untuk apa? Untuk memulihkan. Untuk memulihkan rencananya, tujuannya yang dirusak oleh dosa. Nah, makanya teman-teman, hasil dari penebusan memberi kita akses. Next,
hasil daripada penebusan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, itu memberikan kita akses untuk dibimbing oleh Roh Kudus, untuk hidup dalam tujuan Allah yang semula. Perhatikan, tadi ada tujuan yang semula. Karena dosa membuat kita jadinya kurang suka tujuan Allah yang semula. Tujuan Allah yang semula apa? Kita menjadi mitra Tuhan di dalam setiap lini kehidupan kita, di dalam setiap aspek dan konteks kehidupan kita. Kita mau jadi apa? Seorang mahasiswa, seorang siswa, seorang pekerja, seorang pegawai, seorang pengusaha, apapun kita lakukan dalam konteks menjadi mitra kerja Allah. Makanya kalau saya waktu ujian, saya tidak menyontek. Kenapa? Karena saya sedang bermitra dengan Allah di sekolah. Saya sedang bermitra dengan Allah di kampus, sehingga saya tidak mengerjakan skripsi dengan bantuan joki. Saya di dalam pekerjaan saya sebagai pegawai, sebagai pekerja, sebagai orang kantoran, saya tidak menerima korupsi atau uang yang bukan hak saya, karena saya sedang bermitra dengan Allah di kantor saya. Amin. Teman-teman, nggak enak gitu. Kasus 300T, pelakunya prit begitu, ya. Jangan disebutkan, jangan dibahas gitu. Ya kita nggak bahas, tapi maksudnya gini loh. Saya berdoa supaya tidak ada di antara anak-anak Energize, mungkin 10 atau 20 tahun kemudian tertangkap gara-gara 300T lagi. 299T aja lah. Jangan. Saya ragu setiap orang yang beragama lalu ikut terlibat dalam korupsi. Bukan kita legalis ya, tapi maksudnya gini, lu paham nggak? Lu mitranya Allah. Apapun mungkin agamanya, ya seharusnya kan agama mengajarkan yang baik ya. Ini konsep plural. Konsep plural, semua agama mengajarkan yang baik. Iya, betul. Semua agama mengajarkan yang baik. Tapi Kristus mengajarkan kebenaran. Bukan cukup berhenti sampai di baik saja, tapi yang benar. Karena yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar seringkali dipandang kurang baik karena tidak enak. Tapi ingat kawan-kawan, Yesus katakan dialah kebenaran. Maka kalau kita mau untuk hidup di dalam Dia, kita minta Tuhan untuk menaungi kita, untuk kebenarannya tinggal di dalam diri kita. Sehingga waktu kita pacaran misalnya, saya tidak akan aneh-aneh dengan pacar saya, karena saya sedang bermitra dengan Allah di dalam konteks pacaran saya. Amin. Iya. Kita nggak akan aneh-aneh. Tapi misalnya kawan-kawan, misalkan kalau di antara kita sudah ada yang kayak sudah jatuh, saya nggak sampai 300 TK, saya cuma 1 M gitu, misalnya, ya. Minta ampun di hadapan Tuhan, gitu. Kalau ada di antara kita yang mungkin sudah pernah jatuh di dalam konteks pacarannya juga, misalnya, udah aneh-aneh gitu, belum diberkati oleh Allah, sudah duluan gitu. Minta ampun di hadapan Tuhan, berhenti. Bawa pasangan kalian untuk hidup takut akan Tuhan gitu. Karena banyak kasus. Rupanya dia nikah bukan sama yang itu. Setelah sudah tua, mau ketemu juga malu. Kenapa? Ya karena sudah sama-sama dulu gitu. Kan kasihan. Ya, bisa ditangkap ya. Kak John juga bukan orang suci, bukan. Kak John orang kudus, enggak juga gitu. Ya, Kak John ini sangat banyak juga kelemahan, banyak juga keterbatasan. Tapi teman-teman, kalau Tuhan mau katakan, ayo kita mau penuhi panggilan Tuhan. Penuhi panggilan Tuhan itu memang gak mudah. Makanya kenapa semua usaha kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk memenuhi panggilan Tuhan. Hanya karena hasil penebusan Kristus. Maka kita bisa mendapatkan akses supaya kita bisa hidup dalam tujuan Allah yang semula. Katakan amin. Sehingga pernikahan, keturunan yang sekarang, pekerjaan yang sekarang, sumber daya yang sekarang, semua dikuduskan oleh Kristus. Ya, kalau yang tadi, setelah Allah memberkati hari ke-7, semua dikuduskan oleh Tuhan.
Walaupun sekarang dosa dan kita masih bergumul dengan dosa, Kak John juga bukan mau bilang kalau, bentar Kak John mau lihat dulu ini. Ya di sini rupanya ya. Nah, memang di dalam masa-masa seperti ini juga kita tidak sempurna. Suci, sempurna, kudus, sempurna, dan tidak melakukan dosa apapun. Tidak. Tetapi dengan bantuan atau bimbingan Roh Kudus, itu akan menolong kita supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Apakah kita masih bisa jatuh dalam dosa? Masih bisa. Bisa bukan berarti sebuah izin ya, lisensi untuk kalian. Oke, boleh jatuh. Bukan. Maksudnya, waktu kita bertekun pun, kadang-kala kelemahan kita, kedagingan kita juga membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Kadang berkenan, lebih banyak atau lebih sering yang tidak berkenan. Iya, ya kayak gitu. Tapi Roh Kudus akan membuat kita supaya semakin hari mengalami pengudusan yang bertingkat atau progresif. Amin. Ilustrasinya seperti ini. Coba kalau kalian, Kak John juga sudah pernah ceritakan. Bebek dengan ayam dilemparkan ke danau. Apa reaksinya? Kalau bebek, berenang. Kalau ayam, berusaha keluar. Kenapa? Kalau bebek, danau mah memang habitatnya. Dia mau di darat bisa, di air juga bisa, karena itu habitatnya. Tapi kalau ayam, itu bukan habitatnya lagi. Sehingga dia akan berusaha keluar dari danau, dari air. Dulu kita sebagai musuh-musuhnya Allah, kita seperti bebek yang hidup di dalam dosa. Menikmati karena kita lihat itu habitat saya, semua orang lakukan juga kok. Maka saya lakukan juga tidak apa-apa. Tapi setelah Roh Kudus bekerja, kita bukan lagi bebek, kita ayam. Ketawa sendiri lagi. Saya bayangkan tiba-tiba kalian jadi ayam. Gitu ya. Karena dulu pernah kakak tingkat saya berkhotbah ya, kita harus jangan menjadi orang Kristen ayam, tapi menjadi orang Kristen Raja Wali. Woi, luar biasa. Tapi di bayangan saya, itu langsung jadi Raja Wali semua. Padahal menjadi Raja Wali nggak tahu, ada prosesnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan itu pembahasan yang lain. Kita tidak akan sempurna, betul. Tetapi pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu bertingkat, berprogresif. Makin hari, kita makin nggak suka lagi, nggak nyaman lagi dengan dosa. Bisa jatuh, iya betul, bisa jatuh. Tetapi kita ada rasa nggak nyaman yang membawa kita, Tuhan ampuni saya karena saya sudah melakukan hal ini. Kalau ada rasa itu teman-teman, bersyukur. Kalian masih sahabatnya Roh Kudus. Tapi kalau rasanya kurang peka lagi, bukan artinya Roh Kudus tinggalkan kalian. Kalian yang kurang peka. Telinga rohani kita sudah peka terhadap bimbingan dari Roh Kudus. Tapi kalau kalian dengarkan langsung rasanya seperti tersinggung. Wah, itu kena saya itu. Saya tersinggung. Puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Kenapa? Karena masih tersinggung. Itu baik. Berarti terusik. Akhirnya tinggal responnya apa? Tinggal kita kembali kepada Tuhan. Yang terakhir. Tujuan Allah yang terakhir apa? Tujuan Allah yang terakhir, pada akhirnya Allah akan merestorasi seluruh ciptaannya. Ya, Dia akan memulihkan seluruh ciptaannya. Penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak ada bandingannya kalau kita bandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Mungkin kalian sekarang lagi patah hati gara-gara pacar selingkuh dan sebagainya gitu ya. Tenang, sabar, teguh di dalam Tuhan. Kenapa? Itu tidak akan selamanya kalian dihianati. Kalian akan bertemu dengan pasangan yang mencintai kalian apa adanya. Bukan ada apanya. Amin. Ya kayaknya renungan yang itu lebih bagus gitu. Aminnya lebih kencang tanpa dibilang amin. Amin. Amin gitu. Tapi yang tadi langsung enggak. Ya, perlu berarti nanti kita akan bahas itu nanti di bulan Februari ya. Mengenai pacaran apa semua. Oke. Efesus 1 ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yang sekarang kita terima dari Roh Kudus itu baru sebagian. Kita hanya mengecap sedikit saja berkat dari Roh Kudus. Ya,
Seluruhnya nanti kita akan terima nanti di langit dan bumi yang baru. Sempurna, tidak ada lagi penderitaan. Di sana kita berhadapan muka dengan Tuhan kita yang selama ini kita menyembah, memuji Tuhan. Kita tidak tahu mukanya kayak gimana, tapi kita bilang, Engkau baik Yesus. Tapi waktu itu kita langsung berhadapan muka dengan Dia. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya, untuk apa? Yang penebusannya menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Next. Kita tidak hidup di dunia yang penuh dengan kebetulan atau kekacauan. Kan banyak orang-orang yang ateis atau yang bahas soal mereka kalangan nihilisme gitu ya. Bahwa tidak ada tujuan dalam kehidupan manusia. Tidak, kawan-kawan. Orang-orang ateis juga salah. Dunia ini terjadi bukan karena kebetulan, bukan karena sesuatu kejadian yang terjadi secara acak, kayak Big Bang gitu. Bukan. Makanya sampai sekarang itu masih disebut sebagai teori, bukan jadi fakta. Iya Pak, tapi kan kitab Kejadian juga penciptaan itu kan cuma teori. Itu iman, kawan-kawan. Kita beriman dan bersandar kepada iman seperti itu. Kalian mau pilih yang mana? Nenek moyang kalian monyet atau Adam dan Hawa? Saya sih tidak. Harga diri saya. Nanti kalau orang bilang monyet, kita mesti terima kalau kita ikuti teori Darwin. Konon Darwin pun bersama 40 para ahlinya, bawahan asistennya pun mengakui bahwa itu hanya teori yang belum bisa dibuktikan dan dia menyesal karena sudah mencetuskan teori tersebut. Ya, kita lanjutkan. Kenapa? Ini dunia yang bukan penuh dengan kebetulan atau terjadi karena kebetulan atau karena kekacauan, karena hal-hal acak terjadi, tidak. Tapi dunia ini dimulai dengan suatu tujuan, dunia ini dipertahankan dengan suatu tujuan, dan dunia ini memiliki tujuan akhir. Respon kita apa? 13 detik lagi, ya. Wah, ada perkembangan ya. Kita udah mau terakhir, tapi masih perlu tambah lagi ya, Rifan. Sorry ya. Oke, penerapan kita terakhir. Nah, ini coba perhatikan baik-baik, dengar, simak baik-baik. Jika kita percaya bahwa Allah memiliki tujuan agung atau ultimate purpose, betul ya sih? Purpose, betul ya? Purpose ya? Purpose. Jika kita percaya bahwa Allah memiliki tujuan agung atau ultimate purpose, main. Nanti kurang simak nih. Ayo, simak ya. Jika kita percaya bahwa Allah memiliki tujuan agung atau ultimate purpose, maka respon terbaik kita adalah memberi diri untuk bergabung dalam mega proyek Allah bagi seluruh ciptaannya. Maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya, teman-teman, kita ditebus oleh Kristus, kita dikuduskan oleh Roh Kudus, dan kita diajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan Efesus 4 ayat 1, Kak John baca saja, tidak ada di situ. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidupmu sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi seperti eklesia, dipanggil keluar, kaleo itu panggilan, keluar, dipanggil keluar. Eklesia atau gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Tetap semangat, teman-teman. Kalian akan selalu bersinggungan dengan orang-orang yang tidak menikmati hidup di dalam Tuhan. Mereka akan berusaha untuk menjatuhkan kalian. Mereka akan berusaha membawa kalian untuk masuk dalam setiap cobaan, godaan, dosa dan nafsu, kedagingan dan sebagainya. Tapi Roh Kudus akan menolong kalian. Amin. Kalian tidak akan dibiarkan sendiri. Baik, kita tundukkan kepala.